Ketika DITII berhadapan dengan NU, yang bubar siapa? Ketika Masyumi berhadapan dengan NU, yang bubar siapa? Ketika PRRI menghadapi NU, yang bubar. Ketika Hizbut Tahrir HTI berhadapan dengan NU, yang bubar. Bentar lagi akan banyak orang-orang yang selalu mengatasnamakan bela ini bela itu, mereka akan bela Sungkawa. Buktikan. Saya ulangi ya, Hasyim Asy'ari itu bukan wali Allah. Ada penghilangan hak-hak di dalam sejarah, ada pemutarbalikan fakta yang sangat-sangat jelas sekali. Remuk kowe. Mangane maaf ya, akeh wong kualat karo NU akeh. Aku wis kedaring fanatik masalah karo NU. Nek sampean ora masalah, ora apa-apa nek sampean. Tapi gampang nek nang neraka esuk sampean tak tuding dhisik. Enak ae rada galak sithik. Kecil. Saya bukan orang baru di ruang publik Indonesia. Saya bisa berani berbicara begini menghadapi kalian dengan sombong besar. Nol besar saya. Mau apa? Kui kurang ajar. Orang-orang seperti ini silahkan tinggalkan Indonesia. Karena saya pikir kelompok ini terpisah dari organisasi. Harus pakai otak. Jangan bodoh, jangan mau dibodoh-bodohi. Saya juga bermohon kepada Allah, kepada baginda Rasul, hancurkan penipu-penipu seperti kalian. Walaupun kamu hafal Quran, tapi otakmu dan nuranimu hilang, maka hanya menjadi mulut nyinyir saja kamu hidupnya. Sadar, siapa kalian? Malaikat? Bukan. Demi Allah, demi Rasul, kalian sangat-sangat busuk dan penfitnah. Kowe iki ra melu berjuang, ning kene ya omong numpang, cangkemmu urip saka Indonesia, golek pangan saka Indonesia, kok ora gelem hormat karo Indonesia. Tak takon, diam apa lawan? Lawan kok ngopo? Kuwi lak kurang ajar. NU nggak tinggal diam, Nahdliyin nggak tinggal diam. Kalau kalian nggak minta maaf, kami akan perangi. Lo jual gua beli. NU bersama Abaib, lo jual gua beli. Yang kalian bilang dia ulama, isi kepala Hasyim Asy'ari, isinya itu adalah yaitu dengan mengatakan bahwa wadah organisasi ini adalah kumpulan kambing-kambing yang harus bersatu untuk menghadapi serigala-serigala. Itu adalah satu gambaran ekspresi psikologi Hasyim Asy'ari yang menganggap relasi dari pendukung-pendukungnya adalah kambing. Maka tidak salah kan? Orang NU itu selalu mengatakan, ini rumah kami, ini pagar kami, ini wadah kami. Kami harus bersatu dalam semangat kambing-kambing seperti yang digambarkan oleh Hasyim Asy'ari. Saya ingin memutus tali dan rantai daripada virus-virus fitnah, virus-virus kesombongan ini. Memang kita ulama NU merusak NKRI. Kau pertanyakan mulutmu, lisanmu kau jaga. Jangan hanya mulutmu seperti mulut-mulut yang tidak bertanggung jawab. Yang menegakkan Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia adalah NU. Siapa itu NU? Kiai Haji Hasyim Asy'ari, datuknya Gus Dur, itu yang membawa Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia. Kalau Habib berdosa kepada Gus Dur, kalau berbuat jelek kepada Gus Dur, menfitnahi Gus Dur, demo kepada Gus Dur, nanti kamu akan dapat dosa dari Allah. NU difitnah sudah sejak Mbah Hasyim Asy'ari, sekelas Mbah Hasyim Asy'ari yang hafal kutubus sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasai. Mbah Hasyim Asy'ari hafal Quran, beliau difitnah. Yang fitnah siapa? Orang-orang juga yang mengatasnamakan Islam. Jadi kalau zaman milenial seperti zaman now gitu loh, NU difitnah, itu sudah basi. Karena sejak awal pembentukan NU sudah difitnah. Maka kita lihat siapa kira-kira yang hancur, yang mingslep ketika PKI melawan NU. Yang bubar siapa? Ketika DITII berhadapan dengan NU, yang bubar siapa? Ketika Masyumi berhadapan dengan NU, yang bubar siapa? Ketika PRRI menghadapi NU, yang bubar.
ketika Hizbut Tahrir HTI berhadapan dengan NU yang bubar. Bentar lagi akan banyak orang-orang yang selalu mengatasnamakan bela ini bela itu, mereka akan bela Sungkawa. Buktikan. Ada sekarang orang-orang justru lahir di Indonesia, kemudian juga nyari makan di Indonesia, mungkin mati juga di Indonesia. Mereka ingin merubah ideologi bangsa hasil daripada perjuangan para pendiri bangsa dari kalangan para ulama, di antaranya Hadrat Syekh Hasyim Asy'ari. Orang-orang yang biasa mencibir, mencabar, suatu saat mereka akan cinta. Karena kata Rasul, kalau membenci itu jangan keterlaluan. Kenapa? Bisa jadi suatu saat kalian akan cinta. Kalau sudah jatuh cinta kan repot jadinya. Banyak akademisi yang mereka tidak mempercayai kiprah NU dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ketika banyak orang-orang yang justru berupaya menghilangkan sejarah ini, Allah membuka kebenaran, di mana tabir-tabir itu selalu mereka gerai supaya menghalangi kebenaran. Allah merobek tabir-tabir itu. Karena kata Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali lupakan sejarah. Kita harus kembali pada sejarah, karena ada suatu perkataan, jika ingin menghancurkan suatu bangsa, maka hapuskan ingatan sejarah dari benak anak-anak muda bangsa tersebut. Pasti anak-anak mudanya tidak akan merasa bangga dengan bangsanya. Maka itu yang terjadi saat ini di negeri kita. Anak-anak muda sudah enggan untuk mempelajari sejarah bangsanya, perjuangan bangsanya, kebesaran bangsanya, sehingga banyak anak-anak sekarang mereka condong lebih gandrung dengan yang berbau asing, western kah atau apalah, termasuk kuliah mengibarkan bendera Belanda di atas sebuah gedung, ya, Hotel Orange kalau sekarang. Maka ada gejolak dari masyarakat yang melawan upaya untuk penguasaan wilayah Surabaya. Maka santri-santri NU lah yang bergerak melawan orang-orang Belanda dan Inggris. Maka salah satu santri dari Mbah Hasyim Asy'ari naik ke tiang bendera di atas gedung, kemudian menyobek warna biru supaya yang tertinggal hanya warna merah dan putih. Dulu merah putih meminta nyawa, tapi kini merah putih tidak perlu meminta nyawa kepada kita. Cukup kita hormat kepada upaya dari orang-orang yang telah berupaya mengibarkan merah dan putih itu. Jika saat ini Anda tidak suka dengan merah putih, saya tanya bagaimana jika Anda hidup pada masa perjuangan saat itu? Apakah kalian akan menjadi pengkhianat bangsa? Makanya lamunan mudik-mudik Nahdlatul Ulama, Habib Lutfi termasuk orang yang tidak terima. Coba kalau kita tahu bagaimana perjuangan para beliau yang ikut andil besar di dalam memerdekakan bangsa kini saking penjajahan, insya Allah kita menjadi bangsa tidak mudah dipecah belah, tidak mudah dikepiuri publik. Isin dengan pertanyaan yang sangat tajam. 1945 ku sirah kabeh dari kita ku nindi, kita takon ini. Maaf kalau pertanyaan saya terlalu kasar. Durung anak apa maning sedurunge 47 Belanda masuk lagi, dimasukkan oleh siapa? Sekutu. Sampai Mbah Hasyim mengeluarkan resolusi jihad. Bagaimana pengalaman Mbah Hasyim Asy'ari pada waktu di Mekah, berhadapan dengan kelompok-kelompok sehingga Syarif Husain jatuh, berhadapan dengan akidah-akidah yang selalu menyerang terhadap kita. Kiai Hasyim kundur saking Mekah, membawa pengalaman pahit bagaimana yang dihadapi di Mekah menghadapi di Indonesia penjajah. Ini Mbah Hasyim, wong NU gua aja merang betul. Wong NU lamun beli buru perjuangan nih wong tua-tua be buru organisasi be NU nih akhir mudah digoyang-goyang. Paham beli? Paham. Jadi wong NU sing kuat sebabnya dasar apa? Jerone ahli sunnah wal jamaah. Harus kuat ya sembarangan. Jangan memberikan kesempatan yang mau mecah belah Nahdlatul Ulama. Makanya lamunan mudik-mudik Nahdlatul Ulama, Habib Lutfi termasuk orang yang tidak terima. Hati-hati di sini.
1947 panjenengan ada di mana? Setelah terjadi itu 48, berapa korban ulama? Bahwa ideologi kita pada waktu terancam, ideologi bangsa, ideologi negara ini Pancasila terancam. Bagaimana mempertahankan ideologi dengan Pancasilanya itu supaya Pancasila sakti, bahu-membahu mempertahankan ideologi bangsa ini. TNI-nya, Polri-nya luar biasa, dan bukan sedikit yang menjadi korban. Perbandingannya ente bari kita tuh durung dikongkon nganggur babu runcing melawan penjajah. Enteng itu, enteng katonnya. Habib Lutfi 65 wis jadi komandan Banser Ansor Kalongan Putra. Coba kalau kita tahu sejarah, luar biasa. 10 November tetap masih ada hari pahlawan, karena kita tidak bisa kehilangan budi kepada para ulama-ulama dan para pejuang-pejuang bangsa dari manapun di Indonesia ini.